Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agustina Mutahiro dengan NPM 2340103169. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis keuangan PT Sidomulyo Selaras Tbk. PT Sidomulyo Selaras Tbk merupakan sektor transportasi dan logistik B3 yang didirikan pada tanggal 19 Januari 1993 dengan layanan transportasi bahan kimia dan logistik. Kemudian yang pertama, ada kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasional. Di sini ada beberapa indikator, yaitu yang pertama ada NWC, TOC, dan OPAT. Manajemen berhasil meningkatkan efisiensi operasional ditunjukkan dengan TOC yang menurun meskipun aktivitas operasional tetap berjalan baik. Selain itu, profitabilitas perusahaan membaik yang dapat dilihat dari kenaikan OPAT. Kemudian kinerja manajemen dalam konteks added value. Yang pertama ada MVA yang menurun, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan menurun yang dikarenakan turunnya harga saham dan persepsi kinerja yang belum optimal. Lalu EVA membaik namun masih negatif di tahun 2023, menunjukkan manajemen mulai meningkatkan efisiensi operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan meskipun efisiensi operasional meningkat, perusahaan belum dapat menciptakan nilai tambah yang diakui oleh pasar. Lalu, ada karakteristik fundamental perusahaan. Kinerja profitabilitas meningkat ditunjukkan oleh lonjakan BEP, ROI, dan OPM yang mencerminkan efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan laba dari aset yang dikelola dengan lebih baik. Meskipun ROE mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh peningkatan modal sendiri yang menunjukkan upaya perusahaan memperkuat struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kinerja manajemen aset menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan piutang dan aset tetap. Namun, di sisi lain terdapat indikasi masalah serius pada pengelolaan persediaan yang ditunjukkan oleh perputaran persediaan yang menurun dan bernilai negatif. Selanjutnya, likuiditas perusahaan mengalami penurunan signifikan yang menandakan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, baik dengan aset lancar secara umum, tanpa persediaan, maupun hanya dengan kas. Lalu, penilaian pasar yang menurun menandakan menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan perusahaan meskipun kinerja keuangannya menunjukkan perbaikan. Kemudian, struktur kepemilikan PT Sidomulyo Selaras didominasi oleh pemegang saham utama, mencerminkan kontrol manajerial yang kuat namun membatasi peran pemegang saham publik. Menurunnya debt to capital ratio dari 97,03% menjadi 35,67% menunjukkan pergeseran sumber pendanaan dari utang ke ekuitas. Hal ini sejalan dengan teori trade-off, di mana perusahaan berusaha menyeimbangkan manfaat utang dengan risiko keuangan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Kemudian, kebijakan dividen. PT Sidomulyo Selaras tidak membagikan dividen meskipun mencatat peningkatan laba yang signifikan. Hal ini menunjukkan kebijakan dividen residual dengan fokus pada penguatan modal dan ekspansi bisnis. Berdasarkan signaling teori, hal ini bisa menjadi sinyal positif untuk pertumbuhan, tetapi juga berisiko menimbulkan persepsi negatif dari investor yang berharap adanya dividen. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari analisis ini yaitu profitabilitas dan efisiensi operasional meningkat, likuiditas menurun menunjukkan potensi risiko jangka panjang, struktur modal yang membaik dengan pengurangan utang. EVA membaik namun belum menciptakan nilai secara penuh. Kepercayaan pasar menurun meskipun kerja laba meningkat. Lalu saran untuk PT Sidomulyo Selaras yaitu meningkatkan likuiditas untuk memperkuat posisi keuangan, memperbaiki manajemen persediaan agar lebih efisien, menjaga konsistensi kinerja operasional yang sudah membaik, serta meningkatkan nilai pasar melalui kepercayaan investor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.